Salam, selamat pagi, selamat datang kembali dalam Renungan Injil Pagi Hari. Harapan saya Bapak Saudara sekalian terus dipelihara, diberkati oleh Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kita, dan ada kesempatan bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tetap percaya bahwa sampai hari ini, jikalau kami masih ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan juga punya maksud dan tujuan dalam kehidupan kami, menuntun dan membimbing kehidupan kami hingga hari ini. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu berkuasa untuk menuntun kami. Firman-Mu yang akan menolong kami di dalam kami menghadapi pergumulan kehidupan ini, sehingga sikap apa yang harus kami ambil di tengah-tengah begitu banyak pergumulan dan kekacauan hidup ini. Pakai waktu yang ada ya Tuhan, dan berkati waktu yang ada, sehingga firman-Mu dapat kami dengarkan, kami mengerti, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tema untuk renungan kali ini adalah Tuhan berdaulat atas badai kehidupan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini banyak orang sedang menghadapi badai kehidupan dalam berbagai bentuk. Mungkin itu krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau masalah keluarga, atau juga sakit penyakit, tekanan mental, ketidakpastian akan masa depan, atau berita dunia yang menakutkan. Ada juga yang sedang bergumul untuk sebuah dosa tertentu yang susah untuk dilepaskan. Sampai juga ada rasa takut kehilangan orang-orang yang dikasihi. Semua ini membuat hidup terasa tidak stabil dan penuh dengan kekacauan. Kondisi ini membuat hidup dipenuhi kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan kelelahan di dalam menjalani kehidupan ini. Ada orang yang mulai kehilangan harapan, kehilangan keyakinan untuk menghadapi masa depan itu. Saudara yang terkasih, keadaan ini juga membuat orang percaya bisa bergumul dengan imannya kepada Tuhan yang dipercayai selama ini. Di manakah Tuhan dalam semua keadaan yang kacau yang hari ini mungkin sedang dialaminya. Pembacaan kita dari Mazmur 29 ayat 10. Mazmur berkata, Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Saudara yang terkasih, pada zaman itu, air bah dan lautan sering menjadi gambaran kekacauan, kekuatan yang menakutkan, dan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Air bah menggambarkan keadaan yang kacau, keadaan yang berbahaya, dan mengancam kehidupan manusia. Namun pemazmur justru mengatakan bahwa Tuhan itu bersemayam di atas air bah yang ditakuti oleh manusia. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala kekacauan itu. Tuhan tidak berada di bawah badai, tetapi berada di atas badai tersebut. Ini artinya, badai tidak menguasai Tuhan. Sebaliknya, Tuhan itu memegang kendali, memegang penuh atas badai itu sendiri. Tidak ada kekacauan, penderitaan, atau keadaan dunia yang berada di luar pemerintahannya Tuhan. Bahkan ketika manusia merasa semuanya tidak terkendali, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan tetap bekerja dan tetap memerintah atas badai tersebut. Karena itu pemazmur melanjutkan dengan berkata, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Kedaulatan Tuhan tidak berubah oleh keadaan dunia. Pemerintahannya tetap teguh, tetap berkuasa, tetap berlangsung untuk selama-lamanya, sekalipun kehidupan manusia sering berubah dan penuh dengan ketidakpastian. Bapak Saudara yang terkasih, melalui pembacaan Mazmur kali ini, prinsip rohani yang dapat kita pelajari, kita lihat dari bagian ini adalah bahwa Tuhan tetap berdaulat di tengah kekacauan hidup manusia. Badai mungkin nyata, tekanan hidup mungkin berat, keadaan dunia bisa berubah dengan cepat, tetapi semuanya itu tidak pernah menggoyahkan kedaulatan Tuhan atas kehidupan manusia, secara khusus kehidupan orang percaya. Mazmur ini mengajarkan kepada kita bahwa pengharapan orang percaya bukan terletak pada keadaan hidup yang tenang, melainkan pada Tuhan yang tidak pernah berubah di tengah-tengah keadaan yang kacau pada hari ini. Tuhan tetap memerintah dan memegang kendali segala keadaan yang ada. Karena itu, pelajaran bagi setiap kita orang percaya adalah terus memandang hidup ini dengan iman. Kita menghadapi masalah,
kita sering hanya fokus pada besarnya badai, besarnya masalah yang ada, akhirnya dipenuhi ketakutan serta kekhawatiran. Namun melalui Mazmur 29 kita diingatkan untuk melihat kepada siapa Tuhan kita. Dia tetap raja, tetap berdaulat, dan tidak pernah kehilangan kendali atas kehidupan umatnya di dunia ini. Sebab itu orang percaya dipanggil untuk tetap percaya, tetap berharap, tetap bersandar kepada Tuhan di tengah keadaan atau badai dunia yang hari ini mungkin sedang dialami. Di dalam perjanjian baru, kita juga melihat bahwa Yesus juga menunjukkan kuasanya atas badai dan lautan. Ketika murid-murid ketakutan karena angin ribut di danau, Yesus justru menghardik angin dan ombak sehingga semuanya menjadi teduh. Hal ini menunjukkan bahwa Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas kekacauan, atas ketakutan manusia. Karena itu pengharapan orang percaya bukan hanya bahwa Tuhan berdaulat secara umum, tetapi bahwa di dalam Kristus kita mengenal Raja yang hadir bersama umatnya dan memegang kendali seluruh kehidupan kita dengan tangannya yang berkuasa. Karena itu tetaplah percaya kepada Dia, tetaplah berpengharapan kepada Dia, walaupun hari ini badai kehidupan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa di tengah-tengah kekacauan kehidupan kami yang penuh dengan badai kehidupan, kami tetap diingatkan untuk tetap percaya bahwa Tuhan kami memegang kendali atas segala keadaan kehidupan ini. Hati kami yang mungkin mulai meragukan Tuhan, hati kami yang mulai merasakan kekhawatiran dan tidak lagi bisa berfokus kepada Tuhan, biarlah hari ini melalui firman itu kami kembali percaya, kami tetap memandang kepada Tuhan, kami tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Tolonglah kami, bantulah kami untuk tetap berpegang teguh kepada Engkau ya Tuhan, sebagai Raja yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Kami tetap akan baik, tetap aman di dalam tangan Tuhan yang berkuasa itu. Terpujilah Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Saudara sekalian yang sudah mendengarkan renungan Injil pagi hari. Tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, apapun badai kehidupan yang hari ini mungkin sedang dialami. Percayalah bahwa kita berada di dalam tangan Tuhan yang berkuasa atas kehidupan ini, khususnya kepada kita orang-orang percaya. Kita anak-anak Tuhan tidak pernah akan ditinggalkan oleh Tuhan. Kita akan tetap baik dan tetap aman di dalam tangan Tuhan. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.